Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya alhamdulillah telah menyelesaikan tugas asesmen tengah semester dengan mata kuliah manajemen pengendalian pergudangan. Mohon maaf, saya ulang sebelumnya. Nah ini di mana kita akan melakukan pembahasan terkait materi ataupun peramalan forecasting dan ekonomi kode kuantiti pada PTM Amlok tepung terigu dengan merik segi 4 hijau nanti yang ditambahkan nilai induk. Pada slide ini kita dapat melihat data penjualan awal nanti di mana kita ditambahkan dua nilai induk terakhir itu nilai 35. Yang dimana nanti hasil dari bulan pertamanya penjualan data penjualan yang akan kita gunakan bulan pertama 2.490 karton sehingga di bulan ke-12 10.197 di mana perencanaannya adalah berdasarkan dari bulan Juni 2025 sampai bulan Mei 2026. Nanti kita akan menggunakan aplikasi form untuk mencarikan metode yang terbaik. Nah, di sini nanti kita membuka modul forecasting, lalu memilih value tim analis, series analysis, lalu memasukkan data 12 data penjualan. Nanti kita akan coba beberapa metode. Itu ada 4 metode. Yang pertama metode itulah ramalan bulan yang paling sederhana, yaitu dia mengambil data angka bulan terakhir. Nah, mapping average ini meramalkan dengan mengambil dengan nilai rata-rata. Nah, kita nanti akan mencoba dengan nilai rata-rata 2 bulan angka terbaru. Yang selanjutnya exponential smoothing itu memberi nilai bobot lebih terlebih pada data terbaru dengan menggunakan nilai angka alfanya 0,5 yang sebagai nilai yang paling stabil. Dan terakhir adalah triangle analysis. Ini menganggap data memiliki kecenderungan naik turun secara garis lurus. Metode ini cocok digunakan data yang meningkat seperti penjualan yang akan kita coba nanti. Nanti kita berdasarkan ini akan melihat nilai metode MET dan MSA yang terkecil. Nah, ini hasil dari forecastingnya. Kita akan mencoba langsung pada aplikasi forecastingnya. Nah, ini kita sudah tadi membuka file time series, lalu kita pilih modelnya forecasting. Nah, ini nanti kita milih metodenya next method. Ini angka yang tadi dari bulan Juni sampai bulan Mei. Kita sudah inputkan data penjualannya. Kita coba jalankan. Nah, ini dapat hasilnya. Untuk tadi yang next method adalah data penjualan terakhir. Itu sama 10.150. Nah, kita lihat hasil sebenarnya. Nah, di mana dapatkan nilai netnya sebesar 1.427, nilai MC-nya 2.581, dan mappingnya 22,47%. Nah, kita bisa juga melihat hasil grafiknya seperti apa. Nah, ini hasil grafiknya dengan metode net method. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode mapping average. Nah, jadi kita mengambilkan nilai data 2 bulan terakhir terbaru yang kita gunakan. Nah, nanti kita jalankan. Nah, ini dapat nilai forecastingnya, ekspedisinya sekitar 10.102. Kita lihat detail analisisnya. Ini nilai average-nya 1.458, NS-nya 2.950. Mappingnya sekitar 20%. Sama juga kalau misalnya kita ingin melihat grafiknya dari metode ini. Selanjutnya kita mencoba metode yang ketiga adalah exponential smoothing. Tadi kita menggunakan nilai alfa 0,5 karena nilai ini yang paling stabil. Kita jalankan, nah ini dapat hasilnya nanti untuk ekspresinya sekitar 9.682 karton. Dan kita lihat hasil detection errors-nya untuk nilai average-nya tadi net-nya sebesar 1,513, MSC-nya 3.185 dengan persentasenya average-nya 22,20%. Nah, kita bisa lihat hasil dari grafiknya. Nah, ini hasil grafiknya. Lalu kita menggunakan metode yang keempat,
yaitu metode uh, linear trend model atau trend analysis. Mendapatkan datanya, kita jalankan. Nah, ini dapat menunjukkan datanya. Data demand-nya sekitar 1.663 dengan forecast di bulan ke-13 sudah 1.059 karton sampai dengan bulan ke-24 sebesar 19.003. Kita bilang data hasilnya berapa kan nilainya? Nah, ini nilainya sekitar 689 dan nilai emisinya 865 sebesar 11,4%. Dari empat metode yang terbaik tadi, empat metode yang kita coba tadi, nah, kita dapat menentukan hasilnya. Untuk metode yang terbaiknya adalah menggunakan trend analysis. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Nah, dia yang tadi kita tentukan adalah metode terbaiknya trend analysis dengan nilai net dan MSI yang terkecil. Tadi nilainya sekitar 659, MSI-nya 895. Dan untuk hasil perhitungan 12 bulan ke depan, hasil forecastingnya bulan 13 sampai 24 ini adalah bulan ke-13 sekitar 11.959, hasil forecastingnya 2 bulan sampai 20 bulan ke-24 19.000, 19.093, di mana untuk kebutuhan 12 bulan ke depan kita membutuhkan karton sebanyak 188.949 karton. Dan selanjutnya kita melakukan perhitungan economic order quantity. Nah, ini di mana cost untuk pembelian langsungnya sudah kita tambahkan dengan nilai induknya, dari unit cost-nya, order cost-nya, holding cost-nya. Nah, di tahunnya tadi sama dengan soal yang pertama, yaitu 188.949 karton dengan dead time-nya 10 hari. Nah, ini kita masukkan juga pada aplikasi pemodel dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya dari economic quantity-nya, reorder point-nya, order product-nya, dan annual cost-nya, sampai dengan grafik EQ-nya. Nah, kita coba hasilnya, jalankan di aplikasinya. Ini kita jalankan, kita jalankan ulang filenya. Nah, tadi angkanya, demand rate-nya tadi, dan kita angka kebutuhan dalam 12 bulannya lah 180.940 karton, terus unit cost-nya sekitar 242.400 ya, 2.435, sehingga untuk hasilnya kita jalankan. Nah, ini kita dapat hasilnya untuk kebutuhan kuantitinya sekitar 726. Artinya setiap kali pesan jumlah yang paling hemat adalah 7.265. Sedangkan untuk reorder point-nya ketika stok di gudang tersisa 5.570 karton, maka kita harus segera pesan kembali. Dan untuk order per periodenya sebanyak 26 kali, di mana dengan intervalnya itu dalam setahun 340 dibagi 26 itu hasilnya 13 kali. Atau setiap 13 hari sekali kita melakukan pemesanan dengan annual cost-nya per tahun sekitar 45,359 miliar. Dan total biaya dan pemesanan dan penyimpanan biaya minimum. Dan yang terakhir ini kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini kita lihat grafiknya. Grafiknya menunjukkan holdingnya garisnya naik turun, tapi ini karena loading, kita buka saja di file presentasi kita. Nah, ini hasil grafiknya. Nah, kita dapatkan nilai holding cost sama order quantity-nya berbentuk kurva, di mana dapatkan titik terendah untuk IOQ-nya
itu sebesar 7.265 untuk sekalian pemesanan yang paling optimal. Metode peramalan ini yang terbaik adalah pada PTN nomor ini adalah menggunakan tren linear yang memiliki R yang paling kecil. Atau permintaan tahunan itu sebesar 188.949. Untuk kebijakan persediaan optimalnya setiap kali pemesanan itu adalah dengan 7.265, frekuensinya setahun 26 kali, dengan setiap per 13 hari, atau pesan ulang stok pada saat kondisi stok sisa 5.557 dengan total biaya minimumnya sekitar 45,39 miliar. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.